Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yun Kurniasi dengan NIM 34022103446 dari kelas reguler J. Di sini saya akan mempraktekkan tugas komputer bisnis di pertemuan 13, yaitu membuat korelasi regresi sederhana. Nah, di sini kita lihat dulu materinya, yaitu tentang menghitung korelasi regresi dan koefisien determinan. Setelah itu, kita akan langsung mempraktekkan pada Microsoft Excel untuk korelasi regresi sederhana. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya. Lalu kita klik di ujung itu 3 more recommended, lalu add in, dan itu sudah toolbar, analis toolbar, lalu kita go. Nah, tinggal checklist yang atas 1, yang bawah 1, checklist 2 itu, lalu oke. Nah, setelah itu kita akan mencari datanya dengan cara kita ke data, lalu pilih yang di ujung ada data analis, lalu pilih ke compassion. Nah, di sini ada input rank. Nah, ini yaitu masukan di pramuniaga dan jumlah pembeli. Kita blok sampai ujung, yaitu sampai 20. Nah, lalu output ranknya di bawah judul korelasi. Nah, lalu oke. Nah, muncul datanya langsung, tinggal di rapikan saja. Lalu yang kedua yaitu regresi. Sama seperti tadi, tinggal buka data analis. Data analis, lalu untuk itu ke regression. Nah, langsung oke. Nah, untuk yang input Y, kita jumlah pembeli input dulu satu-satu untuk yang Y. Nah, untuk yang X sama, yaitu 1-1. Nah, setelah itu tabelnya di checklist, output ranknya di bawah regresi, klik. Nah, seperti itu. Lalu tinggal diklik OK. Nah, otomatis datanya akan muncul seperti pada layar ini. Nah, itu cara mencari korelasi regresi sederhana. Rapihkan saja supaya terlihat angka dan datanya. Nah, untuk yang tabel kedua sama, kita mencari data untuk korelasi. Nah, tinggal kita tulis dulu judulnya korelasi, lalu kita cari di data analis. Nah, seperti ini. Lalu masuk ke correlation, lalu oke. Nah, seperti tadi langkah-langkahnya kita blok semua untuk korelasi dari jumlah sama itu dari X dan Y-nya. Nah, untuk output rank sama seperti tadi, tinggal diklik di bawah judul itu, lalu oke. Nah, otomatis data akan muncul. Rapikan saja seperti tadi biar kelihatannya bagus dan rapih dan terlihat jelas. Nah, untuk yang kedua yaitu regresi, sama seperti tadi, cukup mudah ya untuk pertemuan sekarang. Kita tinggal mencari saja data-datanya karena sudah ada. Nah, itu untuk Y masing-masing kita blok. Nah, untuk X sama
itulah hasil untuk tabel kedua. Inilah cara mencari korelasi regresi untuk sederhana. Cukup mudah ya teman-teman semuanya. Setelah semua datanya, kita tinggal lihat tingkat kerataannya. Apakah masuk sangat lemah, kuat, sangat kuat sekali, atau sempurna. Nah, kita bisa lihat di sini ada 0,4 untuk jumlah pembeli. Nah, berarti itu termasuknya kuat, dan 1 yaitu sempurna. Nah, yang kedua ini yaitu menghitung korelasi dan regresi berganda. Di sini saya tabelnya seperti biasa sudah dibuat. Nah, di sini tabelnya ada 3 ya, beda seperti yang pertama. Sama saja untuk mencari korelasi kita ke data analis seperti tadi. Nah, untuk input ranknya kita blok semuanya ya, dari pramuniaga sampai jumlah pembeli, dari atas sampai bawah. Nah, setelah itu tinggal di kolom di checklist, label checklist, output ranknya sama, tinggal ditaruh di bawah judul atau bebas di mana saja, asal terlihat jelas. Tinggal klik OK. Nah, muncul datanya, kita rapikan saja biar teman-teman semuanya bisa melihat dengan jelas ya. Nah, yang kedua yaitu regresi, hampir sama seperti tadi, tinggal masuk ke data analis. Lalu pilih regression, pilih OK. Nah, untuk input rank Y masing-masing dulu ya, kita blok dulu untuk jumlah pembeli Y. Nah, seperti itu. Lalu untuk X berarti kita blok dari pramuniaga sama pengunjung toko. Nah, blok itu 2 tabel. Setelah itu seperti tadi itu di checklist, output ranknya sama, tinggal diklik. Nah, itu tinggal OK. Seperti tadi sama saja pengerjaannya, namun di sini beda, ada tabelnya bertambah ya. Nah, itulah cara mencari data regresi korelasi berganda. Setelah datanya muncul, tinggal lihat saja tingkat kerataannya di buku latihan tadi. Nah, yang ketiga yaitu membuat tabel distribusi untuk T tabel dan F tabel. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya. Nah, langsung saja kita masukkan rumus untuk T tabel, yaitu sama dengan TINV kurung buka 0,5 titik koma, yaitu 1, derajat bebasnya 1. Lalu jangan lupa untuk mengunci pada bagian itu ya, bagian 0,5 kunci, lalu di depan sebelum huruf 1 ya, kunci. Lalu kurung tutup, enter. Nah, hasilnya muncul 1, kita tarik ke samping saja, otomatis akan mengikuti, lalu tarik ke bawah sampai ujung itu angka 32. Nah, ini hasil untuk tabel T tabel. Selanjutnya yaitu yang kedua, F tabel. Rumusnya berbeda, yaitu sama dengan F
INV kurung buka, klik yang ujung yaitu 0,05, titik koma, klik 1, lalu titik koma lagi, angka 1. Nah, sama seperti tadi, jangan lupa untuk mengunci pada bagian angka tadi, lalu di tengah-tengah angka 1 dan di depan derajat beban 1. Setelah itu kurung tutup, lalu enter. Nah, hasilnya muncul 161,45. Kita tarik ke pinggir dulu. Oh, terlalu lebih, maaf. Lalu langsung tarik ke bawah. Nah, itulah hasil dari tabel distribusi untuk F-tabel. Nah, inilah hasilnya. Cukup mudah ya teman-teman, karena kita tinggal memasukkan satu rumus saja. Dicukupkan sekian untuk praktek dari korelasi regresi sederhana berganda tabel T dan F. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang dipahami dan dimengerti, karena kita semua sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.